Saya di sini akan menjelaskan tentang driver motor, dan sebelumnya perkenalkan nama saya Asakira dengan NIM 42450 Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sangkut pautnya PPL dengan mata kuliah teknik dasar elektronika. Pertama itu di sini kita menggunakan yang namanya resistor. Nah, resistor ini semua resistor yang ada di sini itu kita menggunakan aksial minus 0,5. Nah, kenapa kita menggunakan aksial minus 0,5? Karena aksial minus 0,5 pertama lebih aman untuk dialiri arus secara terus-menerus, terus yang kedua lebih mudah disolder, dan yang ketiga yang pastinya lebih tahan panas dari fluktuasi arus. Terus selanjutnya di situ kita menggunakan dioda. Nah, dioda di sini ada sekitar 8 dioda. Nah, dioda secara garis besar itu digunakan untuk mengaliri arus satu arah atau mengubah arus DC menjadi atau mengubah arus AC menjadi arus DC, dan juga bisa juga digunakan sebagai menahan arus dari arah sebaliknya. Terus selanjutnya di sini adalah kami menggunakan kapasitor. Di sini kapasitor ada yang terdapat pada IC LM dan juga ada terdapat di IC L298. Dan secara garis besar, kapasitor itu digunakan untuk menyimpan dan melepaskan materai listrik dalam waktu yang singkat dan menjaga kestabilan agar tetap stabil. Kapasitor yang terdapat pada LM itu ada C1. Nah, C1 itu digunakan, yaitu adalah input. Nah, itu digunakan untuk mencegah osilasi dan menyaring noise frekuensi tinggi. Dan terus untuk C2 itu digunakan sebagai output, yaitu mengurangi ripple atau menghaluskan tegangan dan meningkatkan stabilitas. Dan kapasitor yang digunakan pada IC L298 itu terdapat kapasitor C3 dan C4 yang terdapat di sini. Yang dimana kapasitor 3 ini berguna untuk menyaring noise dari lonjakan tegangan, dan tanpa kapasitor ini motor bisa terreset sendiri. Selanjutnya di sini ada fungsi transistor. Nah, jadi transistor ini kita menggunakan tipe NPN BJT, yang dimana di sini ada Q1 dan Q2 itu menandakan namanya transistor. Nah, jadi transistor ini digunakan untuk mengontrol pin enable, NA dan NB, bertindak sebagai saklar on off motor, dan juga bisa melindungi sumber sinyal dari microcontroller dari beban langsung. Jadi itu adalah keterkaitan mata kuliah teknik dasar elektronika dengan PPL yang sedang kami kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Muksin Pandu Laksono dengan NIM 42425501030. Di sini saya akan menjelaskan optical sensor, di mana kami menggunakan di sini 6 sensor, dan seperti yang kita tahu di sini ada berbagai komponen. Tentunya yang utama adalah ada sensor TCRT 500, di mana sensor ini itu berfungsi sebagai mata dari rangkaian ini, di mana di dalamnya terdapat dua bagian utama, yaitu LED inframerah dan fotoresistor. Nah, apa sih fungsinya? Jadi fungsinya adalah LED inframerah ini dia akan memancarkan cahaya yang akan dipancarkan ke permukaan. Kemudian cahaya yang telah dipantulkan oleh permukaan maka akan ditangkap oleh fotoresistor ini. Jadi kita akan tahu bahwa jalur yang dilewati ini yaitu berwarna apa. Misalnya jika berwarna putih dia akan on, dan jika berwarna hitam mungkin dia akan off. Kemudian di TCRT ini disambungkan lagi oleh berbagai komponen dasar seperti ini. Ada resistor 150 ohm yang dihubungkan ke LED inframerah. Kenapa ini dihubungkan di sini? Supaya agar ini memiliki batas arus maksimal. Jadi biasanya bisa jadi sekitar 20 mA hingga 50 mA. Jadi arus jika tidak kita pakai ini, jika langsung dihubungkan saja ke 5 volt, maka ditakutkan LED ini akan meledak atau konslet. Kemudian untuk resistor selanjutnya ada resistor 10K yang dihubungkan ke fototransistor, di mana 10K ini berfungsi sebagai agar saat sensor ini mati nilainya ini selalu 1 atau high. Di mana karena jika tidak, maka saat sensor ini mati, maka sinyal ini akan terjadi float. Jadi kemudian ada resistor trimpot, di mana resistor trimpot ini resistor 10K. Gunanya kita pakai dan kita hubungkan ke sensor supaya kita ini dapat mengatur seberapa terang pantulan yang akan diterima. Karena jika warna yang di permukaan ini tidak pekat, misalnya tidak pekat, maka kita bisa mengatur seberapa intensitas cahaya yang akan diterima oleh sensor. Kemudian di sini kami juga menggunakan LED atau dioda lampu yang dihubungkan dengan resistor 1K. Kemudian apa sih fungsinya? Nah, fungsi dari dioda LED ini adalah untuk memberitahu efek visual kepada kita, untuk memberitahu indikasi bahwa sensor ini telah bekerja. Kemudian mengapa dihubungkan ke 1K? Karena ini hanya berfungsi sebagai indikator pemberitahu kita. Jadi kita tidak perlu memerlukan daya yang berlebihan banyak sehingga agar tidak memberatkan power supply. Jadi kita hanya memerlukan 1K saja supaya inti fungsi sebenarnya yang penting ini nyala. Jadi kita tahu bahwa sensor ini bekerja. Jadi kita tidak perlu memerlukan intensitas cahaya yang perlu terang sekali. Kemudian di sini menggunakan komponen kapasitor, di mana kapasitor ini dihubungkan ke masing-masing IC. Gunanya ini sebagai penyaring untuk menghilangkan noise yang menghilangkan noise dan menstabilkan tegangan yang melewati pada IC. Karena jika tidak digunakan, ditakutkan pembacaan komparator ini tidak stabil atau akan menyebabkan sinyal yang dibaca itu akan berantakan. Mungkin itu saja beberapa komponen yang kami gunakan, komponen dasar yang berhubungan dengan teknik elektronika dasar pada optical sensor. Terima kasih.